memberikan prestasi tersendiri untuk PSPS Pekanbaru di musim ini dengan menempati peringkat ke-8 Jarum Indonesia Super League. Dan beberapa saat lagi tentunya kita akan menyaksikan kick off babak pertama yang langsung dipimpin oleh wasit Yandri. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak pertama. PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan. Herman Zumapo Epandi berhasil melewati 3 pemain, namun sayang sekali bola lepas. Jelo. Kim Yong-hee yang sempat absen saat melawan Persija Jakarta. Cyril Sana cukup tenang. Josh Maguire. Hampir saja tadi Edi sibuk. Kim Yong-hee kembali. Ya, Edi Gunawan. Pelanggaran pertama, Edi Sibung yang kerap kali memang selalu bermain sedikit keras terhadap lawan-lawannya. Mantan pemain PSMS ini yang berkarakter memang keras ala Sumatera. Jodadic, kapten ke-11. Langsung ke depan. Ya, sebuah kesempatan yang cukup baik seperti tadi dimiliki oleh Persiba. Tendangan bebas jauh yang dilepaskan oleh Dadik tadi nyaris dikuasai oleh rekannya di daerah pertahanan PSPS. Ya, terlihat darah mengucur. Ya, benturan terjadi. Ya, tampaknya tadi kena sikut. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak? Ya. Sebuah benturan antara Ferry Aryawan dan Rusdianto. Rusdianto yang menjadi korban dengan kepala bagian depannya yang mengeluarkan darah karena tersambar sikut dari Ferry. Itu akan sangat merugikan kalau PSPS harus kehilangan Rusdianto di menit-menit awal sebagai seorang gelandang. Ya, Ya, sikut kanan tadi. Dan ini kita lihat sekali lagi. Ya. Gerakan kaki yang cukup berbahaya dari Ferry Aryawan ditambah dengan siku yang masuk ke kepala dari Rusdianto. Cukup serius tampaknya. Sehingga kita lihat tadi ya, wasit Yandri. Benar sekali dan masih terkapar. Ya. Kita saksikan Rusdianto. Ya, di bangku cadangan sebagai seorang pemain gelandang, Rusdianto memiliki stok pengganti Ahmad Junaidi, Ade Suendra, serta Agus Rianto. Kita saksikan tentunya di menit-menit awal ini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi hal-hal yang serius terhadap kondisi dari Rusdianto. Cyril Sana menghadapi bola. Cyril. Ya, Herman Zumapo
Josh Maguire. Oh. Dalam kotak penalti kemelut. Julio Lopez. Masih membawa bola Julio Lopez. Ya, ada Edi Sibung. Oh, kurang koordinasi dengan pemain belakang. Sayang sekali Sultan Sama. Pas bola. Jello menyumbang 14 gol sampai saat ini untuk Persiba Balikpapan. Ya, peran Julio Lopez memang sangat terlihat, Bung. Terutama dalam taktik serangan balik yang dilancarkan oleh Persiba, didukung oleh Rodrigo Pugliara. Dia menjadi pilar yang mengkreasi serangan balik. Beberapa kali kita lihat bagaimana bola sering diarahkan ke Julio Lopez untuk kemudian dari kaki Julio Lopez bola itu dikreasi sedemikian untuk bisa mengancam daerah pertahanan lawan. Masih belum terlalu padu di awal-awal babak pertama ini pergerakan ataupun kerjasama yang dikembangkan oleh pemain dari kedua tim. Ya, bola lepas. Usaha tadi dari Putut Waringin Jati. Salah satu pemain yang pernah merasakan kostum dari PSMS Medan, Putut Waringin Jati, sama seperti pelatihnya Abdul Rahman Gurning di Edi Sibung. Betul sekali. Ada Edi Sibung, ada Agus Sima, Putut Waringin Jati, serta di bangku cadangan ada nama seorang striker Andika Yudhistira yang juga sama-sama pernah membela skuad PSMS Medan. Kim, pemain yang cukup bersinar di Persiba Balikpapan. Dijatuhkan tadi oleh dua pemain sekaligus. Ya, kita saksikan Rusdianto sudah kembali masuk ke lapangan hijau dengan kepala yang dibalut oleh perban. Kim Yong-hee. Sultan Sama di dalam kotak penalti. Sultan Sama. Oh. Masih dapat diselamatkan oleh Dede Sulaiman. Cukup baik tadi sebuah percobaan sundulan dari Sultan Sama. Ya, sebuah crossing yang memanjakan tadi dilepaskan oleh Kim Yong-hee, dan di sana ada Sultan Sama yang mengantisipasinya dengan sebuah lompatan dan sundulan yang baik. Hanya saja penjaga gawang Dede Sulaiman cukup cepat untuk mengantisipasi datangnya bola. Ramadan, Kim, Josh, ya, lepas Cyril, balik Jello. Balik Kim, ya. Selalu tampil ketat 2-3 pemain sekaligus. Ya, sangat skillful, Bung. Ya. Kim Yong-hee. Emis Naini kali ini. Cyril Shana. Masih Cyril. Umpan ke dalam kotak penalti. Oh!
Ya, sebuah tendangan yang cukup akurat dari Putut Waringin Jati. Hanya saja sayang arahnya masih ke penjaga gawang Imade Wirawan. Kita bisa lihat pergerakan pemain-pemain Persiba Balikpapan lebih terfokus kepada Herman Zumavo yang memang sangat berbahaya di kotak penalti lawan. Ini yang membuat Putut memiliki kesempatan untuk menerima umpan dan melepaskan tendangan. Edi Gunawan. Ferry. Sayang sekali. Subianto. Luang saja oleh Mijo Dadic. Ya, masih terus menekan pemain PSPS Pekanbaru. Ya, permainan menekan memang sudah seharusnya dilakukan oleh tim tuan rumah untuk bisa menciptakan peluang di samping untuk membuat Persiba tidak berkembang. Ya, kita lihat bagaimana serangan beruntun dilakukan oleh tim tuan rumah. Kita lihat, Bung. Percobaan dari Rusdianto. Ada 2 kali tadi tembakan sebelum tembakan melayang dari Rusdianto. Dan saya pikir permainan agresif, pressing, menekan harus terus dikembangkan oleh tim tuan rumah agar Persiba yang bermain agak tactically ini tidak sampai berkembang. Sehingga dengan demikian permainan lebih banyak dikuasai dan dikendalikan oleh tim tuan rumah untuk bisa mencuri gol kemenangan. Ya, Robertino Puliara. Belum terlihat peran dari Robertino di awal babak pertama ini. Safety first. Berikan pada Imade Wirawan. Penjaga gawang yang telah turun di 2.790 menit pertandingan. Tekanan terus diberikan oleh pemain PSPS Pekanbaru. Oh. Ya. Anam Syahrul tadi berusaha menghentikan pemain yang sangat bersinar bagi PSPS Pekanbaru. Ya, Itu M. Isnaini. sudah 13 gol sampai sejauh ini dicetak oleh Isnaini. Hanya kalah dari Boas Solosa yang mencetak 15 gol untuk kategori pemain lokal. Sebuah fenomena yang menarik memang untuk Isnaini yang notabene merupakan seorang anggota kepolisian dan putra daerah asli dari Pekanbaru, salah seorang pemain yang memang sudah dilatih oleh Abdul Rahman Gurning dalam tim ini sejak mereka bermain di divisi utama. Terlihat hasilnya, Bung, ya? Ya. Sekarang. Baru saja kita saksikan ketua umum dari Persiba Balikpapan, Syahril Tahir, yang mendampingi di bangku cadangan. Agak kecewa memang Syahril dengan prestasi Persiba belakangan ini karena cukup menurun performanya dibandingkan dengan awal musim hingga pertengahan musim USL tahun ini. Sini sana, berikan langsung pada Herman Zumavo. Oh, sebuah peluang tadi. Ya, Putut Waringin Jati tidak berhasil melewati Edi Gunawan. Ya, sebuah serangan
dari samping yang sangat berbahaya tadi dilakukan oleh PSPS Pekanbaru, Bung. Hanya saja tadi peluang itu masih belum mampu dimanfaatkan untuk menjadi gol bagi tim tuan rumah. Edisi Bung. Cukup sering duel yang terjadi antara Putut dengan Edi Gunawan di sisi kiri pertahanan dari Persiba. Putut adalah salah seorang pemain yang beberapa tahun yang lalu pernah bergabung bersama Diklat Medan, sejumlah pemain yang dikumpulkan di Medan, satu angkatan dengan Bobby Satria. Ya. Rusdianto kembali, Putut. Ya, berikan pada Herman Zumafo. Oh, pelanggaran Mijo Dadic. Ya, cukup menarik kita lihat sosok Mijo Dadic ini. Pemain ini sangat taktis ya, lugas, dengan postur Eropa ya, tinggi, sangat dingin, dan dia sebetulnya menjadi jenderal di lini belakang dari Persiba selama musim ini. Dan kita lihat tadi sebuah profesional tackling dilakukan oleh Mijo Dadic untuk mengamankan daerahnya. Tendangan bebas yang diambil dari titik yang cukup ideal. Terakhir kali Zumafo mencetak gol ketika melawan Persija melalui sebuah tendangan bebas. Ya. Juga di stadion ini, di pertandingan terakhir PSPS. Herman Zumafo Epandi. Herman Zumafo. Oh. Rusdianto cukup keras namun masih mengarah tepat kepada Imade Irawan. Robertino Puliara, mantan pemain Persija Jakarta, dan kali ini Edi Sibung berikan pada Putut. Ya, lepas, sayang sekali Kim Yong. Herman Zumafo kali ini terobosan kepada Putut Waringin Jati. 11 gol sudah dicetak oleh Herman Zumafo, dan kita lihat tendangan bebas yang mengarah ke gawang masih bisa diamankan oleh Made Wirawan meskipun tidak sempurna. Lagi-lagi pemain-pemain PSPS. Oh, kerjasama yang kurang sempurna antara Josh Maguire dan juga Putut Waringin Jati. Mari Cyril kali ini. Cukup baik Cyril. Rusdianto. Josh Maguire. Putaran kedua ini gabung bersama PSPS dari Persebaya. Ya, masih Josh Maguire. Cyril. Oh. Percobaan. Oh. Masih dapat diselamatkan oleh Imade Wirawan. Sebuah tendangan tadi dari April Hadi. Ya. Tekanan bertubi-tubi yang dilakukan oleh PSPS Pekanbaru dalam hampir 20 menit babak pertama ini, Bung, itu membuahkan sejumlah peluang atau situasi berbahaya. Namun kita lihat bahwa di lini depan mereka kurang tenang, kurang kreatif, sehingga sampai saat ini mereka gagal menciptakan peluang emas sekalipun. Padahal kalau kita lihat Persiba Balikpapan nyaris bertahan setengah lapangan, sesekali memang melakukan serangan, tetapi tidak berkembang baik karena Julio Lopez maupun Robertinho Pugliara itu nyaris dimatikan oleh lini tengah dari PSPS Pekanbaru. Ya, Coach Haryadi dengan instruksi dari pinggir lapangan, tentunya tidak mau pada lawatan kedua. Ya, terlihat tadi bagaimana gerakan tangannya untuk meminta para pemainnya agar lebih naik, mendorong ke depan, jangan terlalu bertahan di belakang.
Ya, jika dibandingkan para tim promosi lainnya, PSPS memang tim yang memiliki posisi paling bagus saat ini, ada di peringkat 8 jika dibandingkan dengan Persema di peringkat 10, Persisam peringkat 13 dan Persebaya di peringkat 15. Meskipun kalau dibandingkan memang bisa dibilang PSPS tidak memiliki pemain bintang sebanyak Persisam ataupun memiliki dana sebanyak tim-tim lainnya, tapi kenyataannya memang Abdul Rahman Gurning terlihat lebih pintar meramu strategi dan memaksimalkan kemampuan pemainnya. Bahkan mereka masih berpeluang untuk terus merambat ke atas, masuk ke 5 besar. Seandainya 4 partai kandang yang tersisa mampu menyapu bersih 12 poin. Termasuk tentu pertandingan sore ini sangat krusial, sangat penting bagi PSPS untuk memenuhi ambisi mereka untuk masuk ke 5 besar, memenangkan 4 partai sisa yang di kandang. Balikin, ya lebar kepada Edi Gunawan, terobosan Ferry Aryawan maksudnya. Belum berhasil pemain Persiba Balikpapan menekan PSPS Pekanbaru. Dan kali ini Josh Maguire, pemain asal Australia. Ya, tutup larinya Jati. Oh, salah pengertian antara Putut dan juga M. Isna ini. Memang sangat tidak mudah bagaimana determinasi yang dilakukan oleh anak-anak PSPS Pekanbaru. Gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Mereka terus menekan, tetapi gagal menciptakan peluang-peluang berbahaya. Herman Zumafo. Ya, begitu sulit dihentikan Herman Zumafo. Dengan badan yang tinggi besar, Bung. Ya, dan salah satu penyebab Isna ini banyak mencetak gol menurut pelatih Abdul Rahman Gurning adalah fokus perhatian tim lawan lebih banyak kepada Herman Zumafo, menghentikan Herman, tapi membuat Isna ini memiliki banyak peluang dan akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak dibandingkan dengan Herman sekalipun sebagai rekan setim. Cobaan tadi, kali ini Edi Sibu. Ya, duel dengan Edi Gunawan selalu terjadi sepanjang pertandingan. Ferry Aryawan juga pada Kim. Dia Rusdianto, pemain yang juga sempat berebut di PSMS dan juga PSDS Deli Serdang. Dan pelanggaran. Ya, masih terkapar Jelo. Dikawal secara ketat oleh Edi Sibung memang Julio Lopez sampai sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak untuk Persiba Balikpapan dengan 14 gol. Meskipun posisinya tidak selalu berada di depan. Ya, pemandangan yang Menyegarkan. cukup mengasihkan juga, Ya. Bung. Kalau kita melihat di lapangan sepak bola kali ini di Stadion Sepak Bola Indonesia, begitu banyak penggemar wanita yang sudah memasuki stadion. Ya, ini tentu fenomena menarik, fenomena positif bagi perkembangan bisnis sepak bola. Iya. Karena tentu mereka datang karena banyak pemain bertalenta, pemain bintang, ataupun mungkin pemain yang cakep. Josh. Nah ini, ya, kerjasama 3 pemain kurang sempurna. Ya, kita lihat nih bagaimana pemain-pemain PSPS Pekanbaru melakukan pressing di daerah pertahanan
Persiba. Mereka tidak pressing di tengah ke belakang, tetapi langsung mereka menekan di daerah Persiba sendiri. Sehingga kita lihat beberapa kali terjadi benturan. Dan Persiba sendiri sepertinya sulit sekali untuk mengembangkan taktik serangan balik mereka. Ya, kita lihat Julio Lopez bagaimana kesulitan. Karena memang bermain serangan balik lewat bola bawah bung sangat susah karena ditempel ketat. Kadang-kadang terpaksa bola diangkat langsung, tetapi begitu mudah bola itu hilang. Ya, Jello kembali. Robertino Puliara. Ferry Ariawan. Tempel ketat oleh Banaken Bosoken. Ya, offside. Rupanya terlebih dahulu Ferry Ariawan. Salah satu pemain muda yang dipercaya oleh pelatih Haryadi, Ferry Ariawan di tim Persiba. Selain ada nama Hendro Siswanto di bangku cadangan, serta Sultan Sama. Sultan adalah salah seorang pemain ex-PON di Kalimantan Timur. Oh, Herman Zumafo. Oh, terlalu lemah. Ya, Umpan dari Herman Zumafo tadi. Kurang cerdas barangkali ya. Dalam situasi seperti tadi, mungkin kalau Zumafo tadi langsung mencuri bola langsung ke arah gawang. Karena kalau kita lihat tadi, penjaga gawang sudah keluar, Bung. Kalau dia langsung mengangkat bola melewati penjaga gawang, barangkali sudah terjadi gol. Buang saja tadi oleh Mijo Dadic. Oh, Benar-benar dalam situasi tertekan kita lihat, Bung. kurang sempurna tadi Enzo Bran. Balikpapan. Sehingga kita lihat bola pun menjadi salah ditendang. Kita lihat bagaimana PSPS Pekanbaru mengawal ketat Lopez sampai 2-3 pemain. Ya, 3 pemain harus mengawal pergerakan dari Julio Lopez, baik Rusdianto dan juga Cyril Emiliana. Ada sedikit persamaan antara PSPS dan Persiba, di mana di kubu Persiba yang dikawal adalah seorang Julio Lopez, dengan PSPS yang banyak dikawal adalah Herman Zumafo. Hanya saja bedanya di kubu PSPS banyak pemain yang memanfaatkan kelengahan para pemain Persiba yang menjaga Herman Zumafo. Ini bedanya yang terlihat, Persiba tidak banyak pemain yang bisa melapis pergerakan Julio Lopez ketika dia dikawal habis. Ferry Ariawan dan Sultan Sama sebetulnya memiliki kesempatan untuk itu, tapi sampai sejauh ini masih belum terlihat. Ferry Ariawan, pemain yang sudah mencetak 7 gol untuk Persiba Balikpapan. Ya. Ya. Cukup menarik. Pelatih Haryadi menarik keluar M. Sobran dan menggantikan dengan Aang Suparman. Berada di posisi bek kanan yang biasa ditempati oleh Dwi Joko Prihatin yang tidak bisa bermain di sore hari ini. Kelihatannya Haryadi tidak terlalu puas dengan penampilan Sobran, sehingga ketika babak pertama belum habis sudah diganti lagi oleh Aang Suparman. Karena memang kalau kita lihat serangan lebih banyak mengancam daerah pertahanan dari Persiba, justru dari sisi kanan. Iya. Dan ini tentu Haryadi langsung melihat ini sebagai situasi yang harus segera diatasi dengan melakukan pergantian pemain di posisi itu. Ya, agak timpang memang pertahanan Persiba. Ketika kita lihat berkali-kali Edi Gunawan di sebelah kiri bisa berduel dengan ketat, dengan keras, dan menyulitkan para pemain Persiba, PSPS. Sedangkan Sobran beberapa kali dilewati oleh para pemain PSPS. Kembali Herman Zumafo. Kita tidak melihat penampilan yang apik dari Robertino Puliara, Bung Erwin maupun Bung Yosef. Ini juga yang membuat Julio Lopez harus bekerja lebih keras karena backup ataupun suplai bola dari Robertino tidak terlalu banyak. Ya, kali ini Robertino Puliara.
Oh, Sangat berbahaya tadi Bung, kita lihat. Banaken Bosoken harus menjatuhkan Robertinho Puliara. Ya. Upaya dari Robertinho tadi untuk melindungi bola, kita lihat justru mendapat hantaman dari belakang. Ya. Iya, sangat keras untuk seorang Robertinho yang sudah mencetak 5 gol bagi Persiba Balikpapan, 3 di Liga Super dan 2 di Piala Indonesia. Ya, Kim Yong Hee, tanpa adanya rambut pasti lebih panas kepala dari Kim Yong Hee di Pekanbaru sore hari ini. Memang sangat panas Bung, di kota Pekanbaru, daerah Pekanbaru. Ini Ferry sebuah Aryawan. peluang. Ya. Lemah saja dan masih ada Banaken Bosoken. Cyril. Oh, masuk kepada Emisna ini yang bergerak ke depan. Mijo Dadis langsung pada Ferry Aryawan. Lepas kontrol bola. Sayang sekali. Mentah kembali. Serangan dari pemain-pemain Persiba Balikpapan. April Hadi. Rusdianto. Putut. Ya, ada sedikit perubahan taktik yang dilakukan oleh Persiba, Bung. Kita lihat mereka tidak lagi mau bertahan terlalu ke belakang. Ada beberapa sejak 2-3 menit terakhir tadi kita lihat mereka mulai menekan pemain PSPS dari lini tengah sehingga mereka langsung bisa menguasai bola di sana. Josh Maguire. Oh. Masih bisa jatuh juga akhirnya, Bung. Iya, Herman Zumafu. Tubuhnya memang sangat ideal untuk menjadi seorang striker, kekar, kokoh, dan kuat dalam bola atas. Tapi juga lihai meliuk-liuk di antara kawalan lawan. Harus dijatuhkan oleh Sultan Sama. Kita lihat juga betapa keringat begitu banyak keluar dari wasit Yandri. Langsung saja, oh hampir saja Herman Zumafo. Josh Rusdianto. Emisna ini. Cyril. Oh. Ini Sibung. Langsung saja ini Sibung. Wow, luar biasa, Bung. Kita lihat tembakan yang benar-benar terarah tadi. Tampaknya tadi sempat ditips oleh penjaga gawang Imade Irawan. Kita lihat, Bung. Oh, ini peluang sebelumnya, Bung. Di mana tadi Herman nyaris mendapat peluang emas. Ya, tendangan yang cukup terarah dari Edi Sibung. Sayang sekali masih berada di atas mistar gawang Imade Wirawan. Cukup keras. Bagaimana pemain-pemain PSPS mengawal Julio Lopez. Kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Ya, lugas, agak keras, agar memang pemain yang skillful ini bisa dimatikan, Bung. Ya, dua pemain asal PSMS Medan sangat keras mengawal gerakan dari Jelo. Ramadan back yang selalu mengawal Emisna ini. Bantu Robertinho. Herman Zumafo. Umpan kepada Cyril. Cepat sekali Imade Wirawan keluar. Josh Maguire langsung ke depan. Emisna ini.
Putut Waringin Jati. Oh, Cyril sana berkali-kali dan bertubi-tubi pemain-pemain PSPS Pekanbaru dan penampilan sangat gemilang dari Imade Wirawan menahan tendangan yang sangat keras dari Putut Waringin Jati maupun M. Isna ini. Ya, ini peluang terbaik yang dimiliki oleh PSPS hingga menit ke-35 ini, Bung. 2 atau 3 kali tembakan ke gawang secara beruntun. Namun penjaga gawang Imade Irawan benar-benar tampil prima sehingga gawangnya sampai detik ini belum berhasil dijebol. Ya, cukup cepat memang pengambilan posisi kembali oleh Imade Wirawan setelah menahan tendangan dari Isna ini, cepat bangkit dan kembali menahan tendangan dari Putut Waringin Jati. Sultan, Edi, langsung kepada Robertino Puliara. Cepat sekali kawalan dari Rusdianto. Ya, kita lihat bagaimana Robertinho maupun Julio Lopez sebagai pilar di lini tengah, jembatan untuk serangan balik, sering mendapat bola-bola direct play dari belakang langsung ke depan. Karena memang lini tengah begitu ketat taktik pressing yang dilakukan oleh PSPS. Ya, pelanggaran. Wasit Yandri. Manaken Bosoken. Palang pintu dari PSPS Pekanbaru. Ya, safety first yang luar biasa tadi. Pertandingan telah melewati menit 37 dan kedudukan masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan. Di mana pertandingan ini merupakan partai ke-32 untuk Persiba Balikpapan berkunjung ke daerah Sumatera. Di mana pada putaran pertama Persiba Balikpapan berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru. Kali ini Ferry Aryawan diumpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Manaken Bosoken. Ferry Aryawan, pemain muda yang telah mencetak 7 gol untuk Persiba Balikpapan bersama dengan Jelo, penyumbang gol terbanyak untuk Persiba Balikpapan. Ya, untuk seorang pemain muda 7 gol memang sebuah toren yang cukup bagus dan kita memang pantas untuk berharap dari pemain-pemain muda macam Ferry Aryawan, lalu ada Hendro Siswanto, Sultan Sama, di kubu Persik ada Yongki Aribowo yang mungkin di beberapa tahun ke depan menjadi andalan di tim nasional. 3 pemain, Bung, kita lihat Julio Lopez benar-benar tidak berdaya. Sangat sulit serangan sporadis yang dilakukan oleh PSPS. Sulit sekali menembus Mijo Dadik. Josh Maguire. Masih Josh. Oh, Ferry. Kim Yong Hee. Langsung pada Aang. Sultan. Robertino. Langsung pada Aang atau Sultan. Oh. Agus. Ya, agak menurun tekanan yang dilakukan oleh PSPS Pekanbaru.
sejalan dengan stamina yang tentu makin menurun menjelang akhir babak pertama ini. Tidak seagresif di 20 menit awal. Ya, Edi Gunawan berhasil mencuri bola tadi. Dibuang saja tadi oleh Agus Cima. Cyril. Cari kawan, kembalikan pada Josh. Oh, masih ada Kim. Kali ini kerap membantu pertahanan. Sangat baik, Banaken Bosoken. Ya, Menaken Bosoken ini sangat kokoh di lini belakang PSPS Bu, sehingga benar-benar gawang dari PSPS sulit sekali untuk ditembus. Ya, offside sebelumnya. Ya, jajaran pelatih dan juga official team dari Persiba Balikpapan mengharapkan curi poin dari lawatan ke Pekanbaru ini. Sultan Sama yang sedikit turun ya Bu. Kalau kita melihat Sultan Sama tidak berada di sekitar kotak penalti lawan, lebih sering membantu pertahanan. Meninggalkan Julio Lopez serta Ferry Aryawan di lini depan memang untuk kelihatannya untuk mengimbangi pressing dari lini tengah yang cukup ketat di kubu PSPS. Kim kembali, Edi Gunawan. Ya, Arman Zumafo, pemain yang sangat mobile. Isnaini yang 7, kawal ketat oleh Mijo. Isnaini dalam kotak penalti, di sana ada Josh Maguire. Oh, Ya, salah satu peluang yang cukup baik tadi berawal dari long passing dari Isnaini tadi, crossing ke tiang jauh. Ini sayang tadi peluang ini kembali gagal dimanfaatkan. Cyril, ya. Edi Sukamto, atau Edi Sibu, langsung pada Cyril. Oh, cukup free Cyril kalau kita lihat. Kembali. Arman Zumafo, Cyril. Ya, berjibaku kita lihat Bung. Para pemain di lini belakang dari Persiba menghalau serangan yang terus tiada henti dilancarkan oleh PSPS hingga di penghujung babak pertama ini. Masuki menit 44. Kurang dari 1 menit menuju waktu normal di babak pertama ini. Kedudukan masih tetap 0-0 dan kali ini Jelo berusaha untuk melewati Agus Cima. Hanya meninggalkan Jelo sendirian di depan. Persiba Balikpapan kembali mengatur serangan. Kali ini lewat kaki Kim. Ya, cukup taktis. Banaken Bosoken menjadi palang pintu dari PSPS Pekanbaru. Rusdianto. Herman Zumafo. Ada Cyril sana. Josh.
Putut. Kembali Putut. Oh, lepas. Oh. Ya. Wasit Yandri. Kita saksikan Penalti kelihatannya, ya. Yobi. Sebuah pelanggaran dari Anam Syahrul yang kelihatan menarik Putut Waringin Jati. Meskipun sebetulnya kalau dilepas Putut juga belum tentu mendapatkan bola karena sudah ada penjaga gawang Imade Wirawan. Ya, sudah hampir ditangkap oleh Imade Wirawan. Mungkin gerakan refleks atau insting dari seorang Anam Syahrul yang menghalangi Putut Waringin Jati. Sebuah kelengahan di menit akhir babak pertama berbuah penalti untuk PSPS. Ya, penampilan yang sangat apik dari Imade Wirawan. Tentunya sedang diuji oleh tendangan penalti yang akan dilaksanakan oleh Herman Zumafo Epandi. Ya, saya pikir ini adalah buah terbaik yang dimiliki oleh PSPS dari sejumlah peluang, dari tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya mereka mendapat kesempatan lewat titik putih. Ya, konsentrasi Herman Zumafo. Apakah berhasil menambah pundi gol menjadi 12 gol sepanjang musim ini? Kita saksikan di penghujung babak pertama. Herman Zumafo Epandi dan ya, gol ke-12 untuk Herman Zumafo Epandi memberikan keunggulan sementara PSPS Pekanbaru terhadap Persiba Balikpapan menjadi 1-0. Ya, sebuah eksekusi yang sangat hebat dilepaskan oleh Zumafo tadi, Bung. Bola meluncur ke kanan atas dan secara teori bola seperti memang sulit dijangkau karena memang dia meluncur ke sudut atas dari gawang. Ya, wasit Yandri langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama pertandingan antara PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan dan gol dicetak oleh Herman Zumafo. PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan. Kim Aang coba menekan di awal babak kedua ini pemain-pemain Persiba Balikpapan. Masih Aang. Umpan tarik. Oh, hampir saja Sultan Sama menyambut umpan tersebut. Ya, kita lihat bagaimana di menit-menit awal Persiba Balikpapan menerapkan taktik baru, langsung menekan, tidak lagi menunggu ditekan, baru kemudian melakukan serangan balik, tapi langsung menekan. Kita lihat, Bu. Ya, Kembali sebuah situasi berbahaya. Sultan Sama di dalam kotak penalti. Sultan Sama, Oh, sebuah peluang emas yang dimiliki oleh Persiba Balikpapan, Bung. Kita lihat tadi dalam tayangan ulang. Ya, sebuah gerakan mengecoh tadi oleh Sama. Ya, Kemudian melepaskan tendangan keras ke mulut gawang. Nyaris tadi, Bung. Itu hanya butuh sebuah sontekan, bola meluncur ke gawang. sayang sekali Jello kita saksikan di sini bola liar tidak dapat dimanfaatkan oleh Julio Lopez, pemain asal Chili. April Hadi depan langsung, yaitu adalah Josh Maguire. Masih Josh. Ya, Anam Syahrul nempel tetap Josh Maguire. Cyril, baik, masuk kotak penalti. Cyril, oh, dan ya, M. Isnaini berhasil menambah pundi-pundi golnya dan memberikan keunggulan untuk PSPS Pekanbaru menjadi 2-0.
Ya, sebuah gol yang tentu sangat di luar dugaan kubu Persiba Balikpapan, Bung, ketika mereka baru saja mendapat 2 peluang emas 1-2 menit sebelumnya, justru gawang mereka kebobolan. Dan ini adalah bukti kecerdasan, kecepatan dari Isnaini, Bung. Ya, kita saksikan sontekan yang sangat cantik dari M. Isnaini. Oh. Ya, dan ini sebetulnya juga berawal dari kepiawaian dari seorang Cyril, Bung. Atau kita sempat melihat memang Mijo Dadic. Ya, sepertinya tadi Ya. mengenai justru Dadik tadi, Bung. Hanya bahwa memang ada gangguan yang serius dari Isnaini. Kita saksikan nanti pengawas pertandingan menetapkan siapakah pencetak gol kedua tadi. Apakah gol bunuh diri dari Mijo Dadic atau justru gol untuk M. Isnaini. Sultan Sama yang belum terlihat perannya di sepanjang pertandingan kali ini. Tentunya sangat diharapkan di babak kedua ini akan memberikan gol tersendiri untuk Persiba Balikpapan. Pemain yang sudah tergabung di Timnas Indonesia U23. Ya, ternyata adalah gol bunuh diri dari Mijo Dadic. Memberikan keunggulan untuk PSPS Pekanbaru. Hari ini Cyril, kembali Cyril. 3 pemain. Ya, pengawalan yang berlapis. Baik dari Aang Sparman maupun Anam Syahril menghentikan laju dari Cyril sana. Berkali-kali kita lihat Cyril mempertontonkan teknik dan skill yang luar biasa, termasuk ini, Bung. Ya, Ya, memang memang karena ada gangguan yang sangat serius dari Isnaini sampai bola itu kemudian tidak terlihat, Bung. Wow! oh. Hampir saja Isnaini masih membentur tiang gawang. Ya, akhirnya memang pengawas pertandingan menetapkan bahwa itu adalah gol bunuh diri dari Mijo Dadic. Dengan ulang dari tendangan yang sangat keras dari M. Isnaini. Ya. Melalui gol Isnaini memang terlihat sekali, Bung, bagaimana tadi dia mendapat sebuah umpan yang tidak terlalu matang sebetulnya, walaupun posisinya ideal. Dengan sekali kontrol dan melepaskan tembakan sangat keras, hanya masih membentur tiang gawang sebelah kanan. Hadi berikan langsung pada Herman Zumafo. Rusdianto. Belum ada pergantian pemain untuk kubu PSPS. Herman. M. Isnaini. Ya. Oh, Putut Waringin Jati. Cepat Made Wirawan keluar dari sarangnya. Nyambar bola yang masih dalam penguasaan Putut Waringin Jati. Ya, sebuah situasi yang sangat berbahaya tadi bagi kedua pemain, baik Waringin Jati maupun penjaga gawang. Ya, agak ditarik sedikit celananya, tetapi kurang pas barangkali momentumnya tadi. Isnaini jatuh. Ya, kita lihat, Bung, bagaimana usaha Waringin Jati untuk mencuri bola, sementara penjaga gawang dengan cepat menyergap. Sudah terjadi ada benturan kecil tadi. Kembali tekanan dari kubu PSPS dari Cyril Chana. Herman Zumafo dan Josh Maguire. Herman Zumafo, oh, bertubi-tubi di dalam kotak penalti Persiba. Cepat pemain Persiba, mulai dari kaki Kim Jong-hee, kali ini Ferry Aryawan. Masih ada Banaken Bosoken yang selalu mengikuti.
Aang, Kim, masih Kim, ya, pelanggaran Manaken Bosoken. Ya, ada yang menarik dalam pertandingan ini, Bung. Dalam 7 menit di babak kedua ini, bahwa perubahan taktik yang dilakukan oleh Haryadi dengan melakukan serangan atau menekan keluar dari taktik defense tadi, counter attack, justru membuat konsentrasi pemain tengah dan belakang lebih banyak ke depan menyerang dan tidak siap melakukan pertahanan secara kolektif. Dan ini menyebabkan terjadinya gol, bahkan beberapa peluang emas yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Ya, kita lihat bagaimana Ya, Irawan. Wow, tidak ada kawan yang tidak menjangkau. jelas Iya. skenario yang dibuat oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan memanfaatkan tendangan bebas tadi. Ya, Kim Yong Hee, pemain yang sempat membela Jeonbuk Hyundai Motors. Ya, bagaimana para pendukung tuan rumah seperti sudah berpesta dengan keunggulan 2-0. Dan pertandingan memang bertambah menarik karena kita lihat bagaimana Persiba Balikpapan sudah mengubah taktik di babak kedua, menciptakan 2 peluang emas, tetapi pada saat yang sama justru PSPS Pekanbaru berhasil mencuri gol sehingga unggul 2-0 sampai saat ini. Ya, Persiba Balikpapan, tim tamu pada lawatan sebelumnya ke Jakarta, ditekuk oleh tuan rumah Persija Jakarta. Saat ini menempati posisi ketiga di klasemen sementara Jarum Indonesia Super League setelah melewati pertandingan atau 31 pertandingan dengan 14 kali kemenangan, 8 kali imbang dan 9 kali kalah. 38 gol tercipta dan 25 kali kebobolan dengan poin 50 di posisi ketiga. Sedangkan PSPS Pekanbaru telah melewati 28 pertandingan sepanjang musim ini dengan membukukan 12 kali kemenangan, 5 kali imbang dan 11 kali kekalahan. 34 gol tercipta dan 29 kali kebobolan, 41 poin yang telah dikumpulkan oleh PSPS Pekanbaru. Cukup aman, PSPS Pekanbaru melewati kompetisi Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan tentunya dengan posisi ke-8 sangatlah aman apabila ingin melanjutkan kompetisi tahun ini. Sebuah tim yang baru saja promosi dari divisi utama Liga Indonesia menjadi kuda hitam sepanjang musim ini, yang menciptakan 2 top scorer yang sama-sama telah menyumbangkan 2 digit gol untuk klubnya, yaitu Herman Zumafo Epandi dan juga M. Isnain. Ya, sebuah pelanggaran dari Kim Yong Hee pada Isnaini, putra daerah yang saat ini menjadi idola baru setelah mencetak gol terbanyak sementara bagi tim PSPS dengan 14 gol, 1 gol baru saja dicetak di awal babak kedua. Kemenangan PSPS di kandang ini memang cukup banyak diraih di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru. Dari 13 kali bermain, PSPS bisa mengambil poin penuh 10 kali. Hanya 2 kali bermain imbang dan sekali menderita kekalahan. Satu-satunya kekalahan diderita oleh PSPS dari Persipura. Ketika itu Persipura menang 1-0. Ya, Sultan Sama. Oh. Ya,
Sultan Sama berhasil memperkecil ketertinggalan sementara menjadi 2-1 setelah mencetak gol di menit ke-57 lewat umpan Ferry Aryawan. Sebuah kerjasama yang sangat manis dari Ferry Aryawan serta Sultan Sama. Umpan daerah yang mengiris pertahanan dari PSPS kepada Sultan Sama dari Ferry Aryawan dan diselesaikan juga dengan cukup dingin sebelum bisa ditutup oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Sultan Sama sudah lebih dahulu menendang bola dan menjebol gawang PSPS. Sebuah gol yang kembali menghidupkan harapan Persiba Balikpapan untuk mengejar ketertinggalan. Ya, gol ketiga untuk Sultan Sama sepanjang musim ini dan telah dibukukan pemain yang sempat tergabung di timnas U23 Indonesia, Herman Zumafo. Oh, hampir saja berhasil menambah koleksi golnya Herman Zumafo dengan tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang Imadi Wirawan. Cukup sulit memang dikawal pergerakan dari Herman Zumafo, pemain yang cukup komplit. Meskipun bertubuh tinggi besar, tapi Herman juga cukup luas ketika melewati lawan dengan membawa bola, menggiring bola. Sulit untuk dijatuhkan. pelanggaran tadi Anam Syahrul. Semakin menarik pertandingan dengan selisih 1 gol. Persiba Balikpapan berhasil memperkecil kekalahan sementara lewat kaki Sultan Sama. Josh Maguire bukan lewat sundulan ke dalam kotak penalti. Abdul Hadi. Yang dituju adalah Putut Waringin Jati. Kim. Perlahan memberikan tekanan pemain-pemain Persiba Balikpapan, Bung Erwin. Ya, kita lihat cukup kokoh. Banaken Bosoken agak sulit memang dilewati oleh para pemain depan dari Persiba Balikpapan. Banaken salah satu pemain yang sudah tidak asing dengan pelatih PSPS Abdul Rahman Gurning, karena Banaken juga bermain di Persitara ketika Gurning melatih Persitara. Oh, Ya, seperti yang kita prediksikan di saat istirahat tadi, Bung, bagaimana kemungkinan ada perubahan dari Persiba Balikpapan. Mereka memang kemudian tidak lagi melakukan counter attack, tetapi mereka langsung menekan. Kita lihat bagaimana Jude Lopez langsung menekan penjaga gawang. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan taktik yang mendasar dari Persiba. Mereka bermain ofensif, sehingga kita lihat tempo tinggi terjadi. Kedua tim bermain terbuka, sehingga sudah lahir 2 gol di awal-awal babak kedua ini. Ya, harus jatuh bangun Aang Suparman untuk mengawal Herman Zumafo. Berhasil kali ini hadangan dari Aang Suparman terhadap kapten dari PSPS ini. Dan kalau kita lihat postur dari Zumafo ini memang sangat menarik, tinggi besar, kokoh, tetapi dia memiliki mobilitas yang tinggi dan sangat ideal dengan berduet dengan Isnaini yang kecil, cepat, yang satu menjadi tembok, yang satu bisa memanfaatkan ruang dengan kecepatan yang dimiliki oleh Isnaini. Wow, ada salah pengertian tadi.
sebuah serangan cepat coba dikembangkan oleh Persiba dari sisi kanan pertahanan PSPS. Dede Sulaiman, sempat membela Sriwijaya FC. Zumafo, Cyril. Ujian terobosan kepada Putut Waringin. Kawal ketat oleh Edi Gunawan. Buang saja oleh Edi. Cukup baik mengawal sisi kiri pertahanan Persiba Balikpapan. Terlalu deras. Disyaratkan sedikit lambat, ya, menurunkan agak tempo, bermain lebih sabar, sedikit santai, mengingat keunggulan untuk tim tuan rumah. Oh, ya sangat spektakuler, Bung. edisi Bung. Sayang sekali Mijo Dadic. Memperlihatkan ekspresi kecewa bahwa terjadi hanya body touch biasa, Bung, kita lihat. Ya, ini memang keunggulan dari pemain yang posturnya lebih besar, tidak menghalangi lawan sehingga dia sangat kecewa. Cukup besar pengaruh dari Mijo Dadik di lini belakang Persiba. Tidak heran jika jabatan sebagai kapten tim disematkan kepada Mijo. Sudah 2 gol dicetak oleh Mijo Dadik sampai sejauh ini. Josh. Dalam kotak penalti masih ada Kim. Sudianto. Oh. Masih sangat terik, Bung. Cuaca di Rumbai Pekanbaru. Dan kedudukan masih tetap 2-1. Sudah memasuki menit 65. Ya, kembali harus menghadapi ketatnya pertahanan dari PSPS Pekanbaru. Julio Lopez di lini depan. Sebetulnya di lini depan pemain-pemain Persiba ini memiliki 1 orang pemain lagi yang diharapkan di putaran kedua kompetisi bisa membantu kinerja, yaitu Muhammad Albisho. Hanya saja sayang sekali pemain asal Suriah ini menderita cedera dan kelihatannya tidak bisa lagi bermain di sisa musim. Ini juga yang mungkin menyebabkan penampilan dari Persiba menurun menjelang akhir kompetisi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pemain Persiba tergeletak. Wow, rupanya kena sikut dari Putut. Ya. Oh. Ya, 2 pemain yang kerap selalu berduel. Baik Edi Gunawan maupun Putut Waringin. Ade Wirawan berbahaya. Ya, Cyril kepada M. Isnaini.
Tradisi boom. Umpan ke dalam kotak penalti. Josh. Robertino. Dan pelanggaran. Oh. Anam Syarul. Cyril. Cukup baik. Armani Zumafo. Tino Puliar. Ya, Ang Superman. Kali ini PSPS Pekanbaru mencoba mulai serangan lewat kaki Emisna ini. Oh, sayang sekali. Ya, sangat cepat kita lihat gerakan Isna ini. Pemain ini memang sangat lincah sehingga sulit terkawal oleh lawan. Dan Anam Syarul Fitrianto keluar digantikan oleh nomor punggung 12 Hendro Siswanto. Main asal PSIS dipercaya oleh Coach Haryadi untuk menggantikan Anam Syarul Fitrianto. Sebuah isyarat permainan yang mungkin sedikit lebih menyerang dari Persiba Balikpapan karena Anam Syarul adalah seorang pemain belakang digantikan oleh Hendro, seorang pemain tengah yang sudah mencetak 3 gol. Ketertinggalan 1 gol ini memang masih cukup realistis untuk dikejar oleh para pemain Persiba, mengingat mereka juga tidak lagi didominasi permainannya seperti di babak pertama oleh tuan rumah PSPS. Kim. Ya, sebuah umpan yang cukup baik sebenarnya tadi dari Buliara. Hanya sayang bahwa sundulan dari Kim belum terlalu akurat karena memang dia mendapat pengawalan yang ketat tadi. Ya, Kim bagaimana kita lihat begitu dominan di lini tengah Persiba. Sehingga dia kadang-kadang diganjal atau tackling agak keras. Tersisa kurang dari 20 menit menuju waktu normal. Pertandingan ini masih untuk keunggulan PSPS Pekanbaru 2-1. Kali ini April Hadi. Utut. Edi.
Rusdianto. Belum ada pergantian pemain dari kubu PSPS dan juga belum adanya kartu kuning yang dikeluarkan dari wasit Yandri untuk pertandingan kali ini. Cukup fair tentunya. Kembali Edi. Atau Emsneni. Edi kali ini. Iya. Edi sibuk berhasil melewati Edi Gunawan. Terlambat bola tadi diangkat, sudah mampu dihadang, walaupun kemudian mendapat peluang dari tendangan pojok. Ya, Putut Waringin Jati keluar digantikan Agus Rianto. Ya, Putut Waringin Jati bermain cukup baik di babak pertama pun di awal babak kedua ini, sangat agresif. Penetrasinya ke daerah pertahanan lawan juga kerap dilakukan. Danaken Sangat Danaken begitu menonjol penampilannya, memimpin, mengamankan daerah pertahanan PSPS. Ya, Agus Rianto menerobosan maksudnya kepada Herman Zunavo. Masuknya Agus Rianto di sisi kanan menggantikan Putut ini memang diharapkan membawa angin segar bagi kubu PSPS. Tempat yang biasanya diisi oleh Ade Chandra Kirana sekarang digantikan oleh Putut dan bergantian dengan Agus Rianto. Agus adalah seorang pemain yang cukup senior. Sudah sejak awal tahun 2000 memperkuat PSPS Pekanbaru. Ya, umpan silang. Lemah saja. Sebuah peluang sebetulnya, Bung, dimiliki oleh Persiba Balikpapan. Hanya tadi tidak ada kepercayaan diri Ferry tadi untuk langsung melepaskan tembakan ke gawang. Dia harus melewati dulu lawan, kemudian melakukan crossing ke tiang jauh. Justru peluang menjadi percuma, Bung. Kembali Edi Sibu. Agus Rianto coba robos lewat tendangan keras. Kim Robertino Puliara keluar terlebih dahulu. Dede Sulaiman. Ya. Kita saksikan Sultan Sama Mencoba menjelaskan ke wasit bahwa hanya ada benturan perut dan kepala, tidak berbahaya. Ya, Dede Sulaiman tadi mencoba mengambil tindakan aman, ya, dengan tidak keluar langsung menyambar bola dengan kaki, tetapi dia melakukan gerakan mundur supaya bola masuk ke dalam garis 16 untuk ditangkap. Justru beresiko bertabrakan dengan Sultan Sama. Ya, Dede Sulaiman ini adalah penjaga gawang yang ketika di putaran pertama lebih banyak duduk di bangku cadangan. Justru Vance Haryanto yang dipercaya oleh pelatih Abdul Rahman Gurning untuk menjadi penjaga gawang utama. Dede mulai dipasang menjadi seorang starter ketika Vance banyak kebobolan gol di pertandingan pertama putaran kedua melawan Persitara. Ketika itu PSPS kalah dengan skor 5-2. Ya, luapan kegembiraan dari pendukung PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru ini. Herman Zunavo
sudah mencetak 12 gol. Ya, cuaca terik dan tentunya sangat panas di Rumbai Pekanbaru ini. Sampai-sampai panpel dari PSPS Pekanbaru ya menyiapkan air khusus disemprotkan kepada penonton di stadion untuk lebih segar tentunya. Umpan ke dalam kotak penalti oleh Herman Zumafo. Oh, salah pengertian pada Agus Rianto tadi. Kim Yong berikan pada Julio Lopez. Robertino, Bali Julio, Kim, 3 pemain asing dari Persiba Balikpapan. Dan terobosan mencetak pada Hendro Susilo atau Hendro Siswanto. Ya, beberapa kali kita lihat Hendro Siswanto ini menusuk dari sisi kiri pertahanan PSPS. Ini taktik baru dengan dari pelatih Haryadi dengan memasukkan Hendro ini, Bu. Sehingga mencoba mencuri gol dari sisi sini, Bu. Ya, kita lihat, Bu. Umpan mendatar Hendro Siswanto. Oh, wow. Masih ada Agus Cima. Saya mencatat ini peluang emas kedua sebenarnya yang dimiliki oleh Hendro. Dan ini kembali, Bu, kita lihat umpan diagonal tadi. Hendro masuk dan mampu mengantisipasi bola dengan baik. Sayang bahwa tendangannya masih melambung ataupun membentur kaki back tadi. Ya, salah satu gol yang dicetak oleh Hendro Siswanto dari posisi yang hampir mirip adalah ketika Persiba mengalahkan Arema di Balikpapan. Sayang sekali memang Hendro tidak bisa menambah koleksi golnya dari posisi yang serupa. Kita lihat pergantian pemain, Andika Yudhistira menggantikan Isnaini. Pemain depan digantikan oleh pemain depan. Salah satu pemain yang juga pernah bermain untuk PSMS, Andika Yudhistira. Pemain berusia 24 tahun. Dimasukkan oleh coach Abdurrahman Guling dan Robertino Puliara. Oh. Masih dalam kotak penalti ke mulut Robertino Puliara. Masih Robertino. Dan Ya. Pertarungan hebat, Bung, terjadi di mulut gawang PSPS Pekanbaru. Situasi benar-benar sangat krusial bagi tuan rumah. Kita lihat. Membentur tadi punggung dari back. Masih ada Agus Rianto sehingga bola masih keluar dari lapangan dan Ferry Aryawan, pemain muda yang sudah mencetak 7 gol. Dan ya, Ade Suhendra, mantan pemain Persija Jakarta, Ade Suhendra, yang juga sebelum pindah ke Persija adalah seorang pemain dari PSPS, masuk untuk menggantikan Josh Maguire untuk memperkuat lini tengah tentunya, karena Ade adalah seorang pemain tengah. Dalam beberapa menit belakangan memang pemain-pemain PSPS justru lebih banyak berada dalam tekanan Persiba setelah masuknya Hendro Siswanto di sisi kanan. Hendro clearance oleh Herman Zumafo Epandi, tidak ada kawan di sana. Cyril, duel tadi, Ade Suhendra, ya, berikan pada Herman Zumafo dan Andika Yudhistira Lubis. Andika Yudhistira berusaha melewati Anam. Mau ambil kompromi kelihatan. Aang Suparman. Zumafo. Oh.
Oh, terlalu tinggi kaki dari Edi Sibung. Edi Gunawan. Ade. Terlalu keras. Hendro Siswanto. Buang saja oleh Agus Cima. Kelihatan sekali masuknya Hendro Siswanto di sisi kanan permainan dari Persiba. Lebih menghidupkan lagi serangan-serangan setelah tertinggal 2-1. Hendro Siswanto. Ya, masih Hendro Siswanto. Ya, Ya, pelanggaran Sebuah April peluang. Hadi. Ya, lewat tendangan bebas, Bung. Ya, ancaman bagi kubu pertahanan PSPS menjadi lebih banyak, Bung, karena serangan kini tidak hanya dari Julio Lopez di sisi kanan tapi juga di sisi kiri lewat Hendro. Apakah Persiba mampu memanfaatkan peluang dari tendangan bebas ini? Kita lihat, Bung. Kim Yong Hee. Wow, tidak ada pemain Persiba di tiang jauh, Bung. Sayang sekali. Ya, di menit-menit menjelang pertandingan berakhir ini memang cukup rawan bagi PSPS karena banyak mendapatkan tekanan dari kubu Persiba. Robertino. Mudah saja untuk Dede Sulaiman. Pelanggaran Andika Yudhistira. Ya, kita lihat konsentrasi PSPS agak di lini belakang, Bung, di 5 menit terakhir. Kita bisa melihat pemain belakang Mijo Dadik dari kubu Persiba sudah berada di lini depan. Merupakan usaha dari Persiba untuk mengejar ketinggalan, menyamakan skor. Ya, mengingat waktu pertandingan kurang dari 5 menit lagi menuju waktu normal untuk babak kedua ini. Dan Mijo Dadic, Ya, seperti dikatakan Bung Erwin tadi bahwa sudah berada di depan, Bung, kali di sayap kiri. Kedudukan masih tetap 2-1 untuk PSPS Pekanbaru dan Hendro Siswanto kali ini. Ya, tidak berhasil melewati Cyril. ya. Serangan total memang pantas dilakukan oleh kubu Persiba, Bung, karena memang tekanan dari PSPS sudah jauh berkurang. Haryadi melihat bahwa kubu PSPS berkonsentrasi kepada lini belakang. Ya, sayang sekali. Kerjasama 3 pemain yang berada di depan dari PSPS kurang berhasil untuk diteruskan dengan baik. Ya, agak berbahaya memang ketika Mijo Dadik sudah tidak lagi berada di lini belakang dari Persiba. Sebuah serangan balik tadi hampir menyebabkan keadaan yang berbahaya di lini belakang Persiba karena Andika Yudhistira tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain belakang dari Persiba, Anam Syahrul, karena sudah tidak ada Mijo Dadik yang biasanya berada di pos terakhir sebelum kiper. Kim Yong Hee, Jelo harus menjemput bola. Julio Lopez yang selalu dikawal ketat. Robertino Puliara.
Kim Yong Hee. Wow. Sayang sekali bahwa tekanan beruntun di penghujung pertandingan ini yang dilakukan oleh kubu Persiba Balikpapan kurang didukung oleh ketenangan dari barisan penyerang, sehingga beberapa tekanan itu seperti terbuang percuma. Ya, terlihat Andika Yudhistira. Masih terkapar. Jadi benturan. Ya. Jadi benturan dengan Robertino Puliara tadi. Josh Maguire telah ditarik oleh Coach Abdurrahman Gurning. Dan kedudukan sementara masih tetap 2-1 untuk keunggulan dari PSPS Pekanbaru. Kurang dari 2 menit lagi pertandingan ini akan segera berakhir menuju waktu normal. Apakah PSPS Pekanbaru berhasil membalaskan kekalahan saat bermain di kandang Persiba Balikpapan dengan kekalahan 3-0 saat itu di perjumpaan pertama, di mana tiga gol yang tercipta untuk Persiba yang saat itu dicetak melalui Julio Lopez 2 gol dan Gendut Doni Karistiawan. Fair play ball diberikan oleh Persiba Balikpapan. Ya, setelah pertandingan melawan Persiba ini, PSPS masih memiliki kesempatan untuk melakukan partai kandang melawan PSM Makassar, dan di pertandingan terakhir mereka akan menjamu Arema Malang. Masih cukup terbuka kesempatan bagi PSPS untuk mendulang poin penuh karena mereka masih memiliki partai kandang. Dan apabila pertandingan ini berakhir dengan kemenangan untuk PSPS Pekanbaru, PSPS berhasil untuk naik ke posisi 4, Bung. Ya, Untuk menggeser Persib Bandung yang bermain besok melawan Persipura Jayapura. ya, setelah memastikan diri tidak terkena degradasi melawan Persija dan menang 1-0, pelatih Abdurrahman Gurning memang menyebut bahwa pasukannya ini punya kesempatan untuk terus naik ke papan atas karena sudah tampil tanpa beban, tidak ada ancaman degradasi, mereka sudah memastikan diri aman. Dan kepastian itu juga yang membuat posisi dari Abdurrahman Gurning bisa dibilang cukup aman untuk musim depan. Sebagai tim promosi, memiliki posisi yang paling bagus di antara tim promosi lainnya, membawa tim bisa menerobos hingga ke papan tengah dan masih berpotensi untuk naik terus ke papan atas, sebuah pencapaian yang cukup bagus bagi Gurning dengan materi pemain yang bukan berkelas super bintang ataupun pemain-pemain bintang. Bisa dikatakan pas-pasan ya, Bung. Ya. Di awal musim, namun kali ini menjadi kuda hitam klub PSPS Pekanbaru. Dan yang menarik memang ada beberapa nama lokal yang bisa dimaksimalkan oleh pelatih Gurning seperti Isnaini, April Hadi, lalu ada Ade Suhendra. Ya. Apakah Askar Batuah berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan, tim tamu dari Pulau Kalimantan? Ang Suparman yang harus maju membantu penyerangan sebagai bek sayap kanan. Kali ini Edi Gunawan. Ya, di ujung pertandingan ini semakin keras permainan yang ditunjukkan oleh kedua kesebelasan. Banaken Bosoken. Kurang dari 1 menit. Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Yandri. Sedikit kesal Ang Suparman. Ya. Mulai memperlambat tempo pemain-pemain dari PSPS Pekanbaru.
Masih ada Herman Zumafo dan kali ini Ade Suhendra. Ya, kita hampir bisa pastikan bahwa PSPS Pekanbaru berhasil menuntaskan dendam kekalahan 0-3 di kandang Persiba saat ini. Tinggal dengan detik pertandingan yang terakhir. Benar sekali. Cyril, Endro. Pelanggaran. Ferry Aryawan masih mencoba menekan PSPS Pekanbaru. Ya. Lemparan ke dalam untuk Persiba Balikpapan. Oh, hampir saja Julio Lopez di penghujung babak kedua ini dapat menyamakan kedudukan, namun masih dapat diselamatkan oleh Dennis Sulaiman. Ya, peluang terakhir, Bung. Saya Ya. pikir setelah ini pertandingan akan berakhir. Ya. Dan benar sekali, wasit Yandri meniupkan peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan hari ini antara PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan dengan keunggulan 2-1 untuk PSPS Pekanbaru.